Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pakan ternak modern, kita kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Muzaki Asidik, NIM 2019-11-187. Saya di sini akan berperan sebagai moderator. Yang selanjutnya ada Dwi Febriani dengan NIM 2019-11 013. Ada Ika Afrida dengan NIM 2019-11-276. Ada Febrian Syah Bagus Purwadika NIM 2019-11-426. Ada Raffi Ardianto 2019-11-489. Ada Lina Fitriana dengan NIM 2019-11-594. Kami di sini akan mempresentasikan bagaimana peternakan kami, yaitu pakan ternak modern, yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman saya persilakan, monggo. Pakan ternak adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. Hal-hal yang berkaitan dengan pemberian pakan ternak adalah kebutuhan nutrisi ternak, komposisi nutrisi bahan pakan penyusun langsung, dan bagaimana beberapa bahan dapat dikombinasikan agar mencukupi kebutuhan ternak. Aspek pasar. Yang pertama, pasar saat ini. Penduduk Indonesia sekarang ini mulai sadar akan kebutuhan gizi dan makanan yang dikonsumsi, terutama gizi yang berasal dari hewani. Tingginya tingkat konsumsi produk olahan peternakan merupakan suatu peluang usaha tersendiri untuk dikembangkan. Yang kedua, pasar yang akan datang. Dalam membuka bisnis baru, masa depan usaha menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi para pengusaha. Tanpa adanya prediksi serta perencanaan yang matang, bisnis tidak akan berkembang dengan baik. Yang ketiga, estimasi potensi pasar. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, berarti semakin bertambah pula konsumsi daging yang dibutuhkan. Aspek pemasaran ini terdiri dari segmentasi, targeting, positioning. Yang pertama, segmentasi. Usaha pakan ternak fermentasi dari jerami diharapkan mampu menjadi alternatif bagi para peternak di kota-kota besar, pedesaan skala kecil maupun skala besar. Dengan adanya ini juga mengurangi limbah batang padi. Yang kedua, targeting. Usaha pakan ternak fermentasi dari jerami memberikan solusi kepada para peternak dengan harga yang murah dan bagus bagi ternak, karena banyak mengandung gizi yang dibutuhkan hewan ternak, harum dan tidak berbau busuk, bisa disimpan dengan jangka waktu yang relatif lama dan praktis. Selanjutnya, positioning. Usaha pakan ternak fermentasi dari jerami ini memiliki strategi. Yang pertama, selalu membuat inovasi baru dengan menciptakan berbagai limbah, bukan hanya jerami. Yang kedua, melakukan brand awareness kepada calon konsumen potensial maupun masyarakat. Yang ketiga, selalu melakukan analisis perkembangan pasar maupun analisa pesaing. Usaha pakan ternak fermentasi jerami ini memiliki kebijakan, yaitu kami berkomitmen untuk menjaga kualitas dan kepuasan pelanggan dari produk yang dihasilkan dan didistribusikan dengan tetap menjaga kesehatan hewan ternak dan serta kelestarian lingkungan. Pemasaran terdiri dari produk, price, dan promotion. Yang pertama, produk. Untuk produk pakan ternak fermentasi tak hanya memanfaatkan dari jerami padi untuk diolah menjadi pakan ternak yang sangat tinggi gizinya untuk hewan ternak, tapi juga akan memanfaatkan seperti gedebok pisang dan mungkin sampah organik rumah tangga, yang mana sampah itu nantinya difermentasi dan dijadikan sebagai
makanan maggot atau ulat yang mengandung tinggi protein untuk hewan ternak seperti unggas dan burung. Yang kedua, price. Penentuan harga yang tepat dan sesuai dengan target marketingnya bukan harus semurah mungkin, namun harga sesuai dengan kondisi persaingan dan juga positioning dari produk tersebut. Harga dari produk pakan ternak yaitu mulai dari 10.000 per kilogram sampai dengan 50.000 per kilogram. Lalu yang ketiga, price. Lokasi tempat produksi pakan ternak berada di Desa Jatisari, RT 5, RW 1, Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Karena banyak terdapat peternak skala kecil maupun skala besar, akan sangat terbantu dengan hadirnya produk kami, karena di daerah tertentu dan musim tertentu susah mendapat pakan ternak. Dan yang terakhir, promotion. Tak hanya secara offline, pada aspek tempat usaha pada pakan ternak menjadikan media sosial seperti Instagram dan Facebook sebagai toko online. Media sosial tersebut selain digunakan sebagai media promosi, juga digunakan menjadi tempat berjualan secara online. Setiap produk dipajang di media sosial lengkap dengan keterangan harga, ukuran, deskripsi dari masing-masing produk pakan ternak. Melalui media sosial sebagai tempat atau toko online, menjadi produk-produk yang dijual dapat dilihat dari mana saja dan kapan saja. Metode pelaksanaan atau aspek teknis, jerami merupakan salah satu limbah pertanian yang cukup besar jumlahnya dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Karena itu kita membuat pakan ternak dari jerami, yaitu dengan memanfaatkan jerami fermentasi. Kita mempunyai kandungan protein lebih tinggi dari jerami biasa, seperti yang ada di PPT, lebih mudah dicerna oleh hewan, nilai gizi pakan meningkat, terus beraroma harum, lebih higienis, bahan mudah didapat dan murah, sebagai cadangan pakan tahan lama, praktis dan murah juga. Bahan dan ukuran untuk fermentasi bisa dilihat di sini ya.
jerami kering, kadar air kurang lebih 10% lah. Bisa dalam bentuk jerami utuh sebanyak 800 kg. Probiotik in vivo atau vitro 3 liter, molase atau tetes tebu ya, awal pembuatan mikroba pada awal inkubasi 20 kg, air biasa sumur atau air biasa lah, klorinasinya 177 liter. Ini catatan jika jerami basah kadar air 20-25%, maka penambahan air sedikit saja, atau diperkirakan nantinya jerami mengandung air berkisaran 25-30%. Yaitu cari tempat seperti gentong atau lantai atau semen lah, terus tumbuk jerami. Setelah ditumbuk, menyiapkan formula probiotik, lalu disiram ya ke seluruh permukaan jerami. Tumbuk lagi dengan jerami setinggi 20 cm, ulangi lagi sesuai langkah 3 ya. Terus pada hari ke-7 bila periksa aroma, kalau aroma sudah wangi, jadi maka itu sudah berhasil karena jerami sudah terfermentasi. Ya, selanjutnya saya akan membacakan D. Pemasaran dan pencapaian tujuan program. 1. Membuat kemasan produk yang terjangkau bagi para peternak. 2. Menggunakan strategi harga penetration price, mulai harga di bawah Rp2.500 per kilo, kemudian dinaikkan secara bertahap. 3. Memaksimalkan penggunaan bahan baku limbah pertanian yang tersedia di wilayah setempat untuk menekan biaya pembuatan pakan komplit. Setelah produk pakan ternak fermentasi ini banyak diminati di kalangan peternak, skala besar maupun skala kecil, maka kami akan tetap berinovasi membuat pakan ternak dari limbah yang kerap dijumpai di perkebunan atau lingkungan sekitar kita menjadi pakan ternak yang lebih baik untuk hewan-hewan ternak di dunia. Dan selanjutnya saya akan membacakan struktur dan deskripsi jabatan. 1. Nama Ahmad Muzaki Asidik, NIM 2019-11-187. Jabatan Pemilik dan Manajer Umum. Nomor telepon 083 12850 5754. Email ahmadmuzaki05@gmail.com. Alamat Desa Jati Sari, RT 5, RW 1, Nalem Sari, Jepara, Jawa Tengah. Yang kedua, nama Raffi Ardianto, NIM 2019-11-489. Jabatan Manajer Pabrik. Telepon 081 239 772 239. Email 2019-11-489@std.umk.ac.id. Alamat Karangdowo, RT 5, RW 5, Bae, Kudus. Selanjutnya nama Febiansa Bagus Purwadika, NIM 2019-11-426, jabatan sebagai Manajer Pengembangan dan Pengawasan Mutu Produk, alamat Desa Damaan, RT 1, RW 3, Kudus. Manajer Pengembangan dan Pengawasan Mutu Produk ini bertugas sebagai yang pertama, memeriksa bahan baku, bahan tambahan, produk jadi, dan bahan pengemas. Yang kedua, mengawasi analisa kualitas produksi. Yang ketiga, mengendalikan semua kegiatan Departemen PDQC dalam aspek proses pengendalian mutu untuk menjamin kelangsungan aktivitas perusahaan. Yang keempat, mengatur dan merencanakan kebutuhan kerja tenaga kerja, alat bantu, dan fasilitas kerja. Yang terakhir, menilai dan mengawasi staf Departemen Process Development dan Quality Manager atau PDQC. Selanjutnya, nama Lina Fitriana, NIM
2019-11594, jabatan sebagai manajer keuangan, alamat Undaan Tengah RT 1 RW 2 Undaan Kudus. Manajer keuangan ini bertugas sebagai yang pertama, merencanakan dan menyiapkan budget dan planning atau AOP. Yang kedua, memonitoring kegiatan operasional dalam aspek finansial agar sejalan dengan AOP. Yang ketiga, menandatangani bank instrumen sesuai dengan pembatasan perusahaan. Yang keempat, sertifikasi pengeluaran biaya, pembelian aset, dan penggunaan dana lainnya. Dan yang terakhir, menetapkan pelaksanaan sistem dan prosedur yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya yaitu Dwi Febriani, NIM 2019-11013, jabatan sebagai manajer personelia, alamat Desa Sidoarjo RT 1 RW 2 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Manajer kepersonalian ini bertugas sebagai merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan kepersonalian yang meliputi hubungan industrial, administrasi kepegawaian, keamanan, kehumasan, dan pelayanan umum untuk mendukung proses pencapaian tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, menyusun anggaran tenaga kerja yang diperlukan, membuat job analisis, job description, dan job spesifikasi, menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja, mengurus dan mengembangkan karyawan, mengurus dan melaksanakan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja, mengurus soal-soal perhentian, pensiun, PHK, dan desain, dan yang terakhir yaitu mengurus soal-soal kesejahteraan. Selanjutnya yaitu Ika Afrida, NIM 2019-11276, jabatan sebagai manajer pemasaran, alamat Desa Jepang Pakis, RT 2 RW 1, Jati Kudus. Manajer pemasaran ini bertugas sebagai membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan atau keputusan atas segala rancangan bangunan dan implementasi manajemen pemasaran. Yang kedua, mengarahkan karyawan untuk meningkatkan seluruh sumber daya yang ada secara optimal bagi kepentingan perusahaan. Yang ketiga, memberikan kemampuan profesional secara optimal bagi kepentingan perusahaan. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen ini merupakan serangkaian perencanaan dan pembuatan keputusan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara efektif dan efisien. Struktur organisasi yang digunakan pada perusahaan pakan ternak modern ini yaitu bentuk organisasi yang fungsional, karena setiap orang terlibat dalam sebuah kegiatan fungsional seperti kegiatan pemasaran atau keuangan yang dikelompokkan ke dalam satu tim unit. Terus dalam pengadaan tenaga kerja pada usaha pakan ternak modern ini ditentukan pada bentuk kegiatan dan cara pengelolaan usaha yang direncanakan dan sesuai pendidikan yang ditempuh oleh pekerja. Contohnya seperti manajer keuangan. Manajer keuangan ini harus mengetahui dan memahami ilmu keuangan dan akuntansi serta implementasinya. Maka pelaksanaan pengarahan dapat dilakukan dengan baik. Kemudian ada aspek yuridis. Ketika memulai aspek kelayakan bisnis pada umumnya dimulai dengan aspek yuridis, karena aspek yuridis ini merupakan aspek yang penting dan yang paling utama dalam pembangunan berkelanjutan suatu bisnis. Ini tidak hanya ditentukan oleh elemen-elemen dasar bisnis, tetapi juga harus didukung oleh legitimasi perusahaan atau bisnis. Aspek hukum ini mengkaji legalitas dari usulan proyek yang akan dibangun dan dikelola. Artinya, setiap proyek yang akan dikerjakan dan dibangun di suatu kawasan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di kawasan tersebut. Maka, bisnis usaha kami ini akan didaftarkan nomor pendaftaran perusahaan atau NNP, melakukan izin lokasi, akta pendirian perusahaan dari notaris, izin tempat usaha dari pemerintahan daerah setempat, izin usaha perdagangan atau SIUP, tanda daftar perusahaan atau TDP menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 yang mewajibkan setiap pengusaha di Indonesia untuk didaftarkan dalam daftar perusahaan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Terima kasih.
itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pada teman-teman saya yang sudah mempresentasikan tentang pakan ternak modern ini. Simpulannya yaitu kami dari pakan ternak modern ingin memajukan teknologi atau inovasi-inovasi yang ada di sektor pertanian. Karena kualitas peternakan, kualitas suatu hewan peternakan itu akan ditentukan oleh pakan ternak tersebut, pakan tersebut. Jadi kami ingin berinovasi menjadikan limbah-limbah yang tidak berguna menjadi suatu inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan dan sektor ekonomi masyarakat. Jadi keinginan kami tidak hanya kami membuat jerami atau fermentasi jerami yang menjadi pakan ternak, tapi kami ingin berinovasi lagi dengan memanfaatkan seperti gedebok pisang dan lain-lain. Itu harapan dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.